wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik, tadi bagian berangkatnya paling awal siapa? Saya Pak. Baik, Tono, silakan dipimpin doa untuk teman-temannya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Siapa yang hari ini tidak masuk, Tono? Baron Pak. Oh, Baron kenapa tidak masuk? Baron sakit Pak. Oh, sakit, baik. Ya. Kita doakan biar cepat sembuh ya, Tono. Ya amin. Jadi Baron aja dia nggak masuk. Ya Pak. Lainnya berangkat. Ya tetap semangat ya, berangkat terus ya. Ya Pak. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, apakah masih semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Tetap semangat ya, walaupun keadaan kita masih berpuasa, jadi kita harus tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai materi, Bapak punya satu namanya tepuk semangat, biar kita tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa ya. Baik, silakan Bapak berpimpin. Semangat. Tetap semangat. Baik, tetap semangat ya. Ya Pak. Kemudian Bapak di sini mempunyai suatu permainan untuk melatih tingkat kefokusan anak-anak. Jadi nanti Bapak bilang, oke. Nah, di sini Bapak minta anak-anak fokus ke Bapak, terus mendengarkan apa kata Bapak, tapi jangan lakukan apa yang Bapak lakukan. Ya, Tapi Pak. lakukanlah Bapak yang katakan. Siapa? Siap? Siap. Maksud? Maksud Pak. Mantap, memang cerdas-cerdas anak Bapak semua ini. Baik, yang pertama yaitu hidung, telinga, gigi. Baik, berarti masih fokus semua ya, Ya, Pak. walaupun dalam keadaan berpuasa atau semangat. Tadi bagi sahur semua? Sahur Pak. Alhamdulillah, sahur semua. Baik, di sini Bapak ada pertanyaan kepada Ustaz Didi. Siapa di sini yang pernah melihat benda padat, benda cair, dan benda gas? Saya Pak. Ya, Tono, silakan. Benda padat contohnya meja, Ya, kursi, terus apa lagi? terus benda cair itu contohnya air, sampo, sirup. Oh ya, pintar sekali. Kemudian benda gasnya? Kalau benda gas itu angin, uap, oksigen. Baik, pintar kita memutuskan ya. Jadi pertama benda padat, benda cair, benda gas. Ini mempunyai satu pertanyaan. Siapa di sini yang pernah melihat benda padat, benda cair, dan benda gas? Saya Pak. Ya, Tono, silakan. Apa aja sebutkan? Benda padat contohnya meja, Ya, kursi, ya. dan besi. Terus? Benda gas itu contohnya nitrogen, Mhm. gas, Gas. uap, Ya. uap air. Iya, bagus. Kemudian itulah masing-masing dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik. Nah, baik, Bapak di sini mempunyai satu pertanyaan buat kalian semua. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Ya Pak. Nah, pertanyaannya, siapa yang di sini yang pernah melihat benda padat, benda cair, dan benda gas? Saya Pak. Oh ya, Tono, silakan. Benda padat contohnya Ya. kursi, meja, dan besi. Pintar. Benda cair contohnya uap, benda cair contohnya air, sirup, sirup, dan sampo. Oh,
Benda gas contohnya uap, Ya. nitrogen, Oh. terus asap Pak. Baik, pintar sekali. Nah, kemudian di sini saudara Baron, tolong tuliskan di papan tulis tentang apa yang tadi Tono katakan. Siapa? Ya. Ayo Baron, benda padat tadi yang dikatakan Tono apa aja? Ayo. Benda Padat. padat. Ya, contohnya apa aja tadi? Jadi meja, Iya, meja. Terus? meja, kursi, Oh, apalagi? besi, Iya. Kemudian benda apa lagi? benda cair, Iya, cair. Contohnya apa? Tadi yang Contohnya disebutkan Tono. air, Iya, air. sirup, Iya. Kemudian kemudian apa? itu udah Terus apa lagi ya? Ketiga. benda gas, Oh, contohnya apa? asap, Iya. Kemudian apa lagi? asap, kemudian nitrogen. Ya Pak. Ya, pintar sekali. Baik. Jadi tepuk tangan semua untuk Baron. Pintar sekali saudara Baron. Berarti beri tepuk tangan dulu buat Baron. Nah, baik. Tadi saudara Tono sudah menyebutkan contoh-contoh dari benda padat, benda gas, dan benda cair. Kemudian saudara Baron sudah menuliskan ke depan tentang contoh-contohnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan benda itu apa. Jadi benda itu segala sesuatu yang ada di alam dan dia mempunyai wujud, yaitu wujudnya yang sudah jelas dari Tono tadi, yaitu terbagi menjadi 3 wujud. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu benda padat, yang kedua itu benda cair, kemudian yang ketiga benda gas. Dan ini beserta contoh-contohnya. Itulah penjelasan dari benda. Nah, baik. Tadi kita sudah belajar benda padat, benda cair dan benda gas. Nah, di sini Bapak mempunyai video tentang benda padat, benda cair dan benda gas. Tolong nanti anak-anak dilihat, kemudian disimak dan diperhatikan apa yang ada di video yang nanti Bapak putarkan ya. Ya Pak. Ya, baik. Sifat dan perubahan bentuk benda. Hai semua, kali ini kita akan belajar sambil bermain tentang berbagai wujud benda. Kalian tentunya tahu sekali ya gambar ini. Ini gambar kursi. Bisakah kalian memegangnya? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah? Tentu saja tidak, karena kursi adalah benda padat. Nah, sekarang coba kamu lihat gambar ini. Tentunya kalian setiap hari pasti menyentuh air. Kita semua butuh air, baik untuk minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Tahukah kalian air berwujud apa? Bagus, air berwujud cair. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar balon berwarna-warni ini. Apakah yang membuat balon yang tadinya kempes bisa mengembang? Ya, balon berisi udara, sehingga ia dapat mengembang. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Betul, udara wujudnya gas. Coba kalian sebutkan benda apa lagi ya yang berwujud gas? Sekarang, mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang, coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini.
Perhatikan ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Glowbee. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Sedangkan air dan zat yang terlarut di dalamnya disebut larutan. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apakah kalian sudah siap? Di sini merupakan perubahan wujud dari benda padat ke cair, yang disebut mencair. Sebaliknya, perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Selain itu, air jika dipanaskan berubah wujud dari bentuk cair ke bentuk gas. Hasilnya nanti keluarlah uap air. Perubahan ini disebut menguap. Sekarang lihatlah ini. Jika es kita masukkan ke dalam gelas, maka seperti yang bisa kita lihat. Lihat, dinding gelas kita akan terbentuk titik-titik air. Titik-titik ini berasal dari udara yang berwujud gas lalu berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mengembun. Tahukah kalian benda apa ini? Ya, ini adalah kamper atau kapur barus. Selain membeku, mencair, dan mengembun, ada pula perubahan wujud yang disebut menyublim. Seperti yang terjadi pada kapur barus atau kamper ini. Kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis karena berubah wujud menjadi gas yang berbau wangi. Menyublim itu merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Wah, aku sekarang lebih mengerti tentang perubahan wujud benda. Bagus itu. Sekarang coba kalian lihat ini ya. Tahukah kalian mengapa jas hujan ini terbuat dari plastik? Jas hujan dibuat dari bahan plastik karena plastik tahan air. Jadi sifat-sifat benda mempengaruhi kegunaannya.
Contoh lainnya, misalnya ketika kamu menyampul bukumu dengan plastik. Kamu membungkus bukumu dengan plastik agar tidak rusak terkena cairan, bukan? Tahukah kalian mengapa ban mobil terbuat dari karet? Ya, betul. Karena karet bersifat lentur, sehingga kita akan merasa nyaman saat mengendarainya. Coba bayangkan kalau ban terbuat dari besi atau kayu, pasti jalannya lambat. Wih, seru kan belajar sambil bermainnya? Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentunya kalian sudah dapat menyimpulkan bahwa wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda juga dapat berubah karena adanya energi yang diterima dan dilepaskan. Wah, kalian memang pintar! Sudah ditonton videonya, anak-anak? Sudah, Pak. Nah, baik, setelah Bapak menayangkan videonya, nah di sini Bapak akan, Bapak di sini membawa masing-masing dari benda. Nah, Bapak nanti bagikan ke anak-anak. Baik, Bapak mempunyai 3 benda. Nah, ini. Nah, di sini Bapak sudah membawa bendanya, dan kemudian anak-anak tolong diperhatikan dan diamati masing-masing benda yang Bapak bawakan. Ya, Pak. Ya, baik. Tolong diamati ya. Nanti Bapak ada pertanyaan buat kalian. Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik, setelah sudah diamati, nah di sini Bapak mau bertanya. Tolong yang siswa. Nah, baik. Sekarang Bapak minta tolong sebutkan dari ketiga benda ini mana yang benda padat dan mana yang benda gas dan mana yang benda cair. Iya, Pak. Siap. Ya, bisa? Bisa, Pak. Ayo coba apa yang dicontohkan Bapak tadi, silakan setelah lihat video tadi. Ini namanya asbak. Ya, Ini termasuk benda padat. baik, asbak ya, buat puntung rokok ya. Ya. Kemudian Ini namanya air. ya, Ini termasuk benda apa? termasuk benda cair, Pak. Baik, pintar sekali. Kemudian Dan selanjutnya, ini pilok, Pak, cat ya, warna. cat warna. Ini termasuk benda Ya, gas. kenapa benda gas? Nah, karena dia Karena memiliki nitrogen. baik, pintar sekali. Jadi ini namanya benda cair, dan kemudian ini benda gas, dan ini asbak termasuk benda padat. Baik, pintar semua berarti anak Bapak semua ini. Baik. Nah, di sini Bapak juga masih mempunyai media satu lagi, yaitu tutup dirijen ya. Nah, di sini Bapak akan mencoba memindahkan airnya dari gelas ke tutup ini ya. Coba. Perhatikan anak-anak. Baik. Nah, dari gelas ke tutup ini tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Ya. Dari air yang dari tadi di gelas di sini saya Bapak pindahkan ke sini. Nah, tolong diamati, nanti Bapak bertanya. Ya, Pak, siap. Nah, baik. Setelah Bapak tadi memindahkan air dari gelas ke tutup jerigen ini, kemudian apa yang kalian pikirkan? Dia berubah, Pak, setelah dipindahkan dari gelas Oh, ke tutup jerigen ini. baik. Dia berubah menjadi mengikuti wadahnya. Nah, Seperti tutup jerigen ini. baik. Jadi kesimpulannya, jadi benda cair apabila dipindahkan ke. Nah, jadi di sini Bapak menjelaskan tentang benda cair. Benda cair yaitu benda yang basah. Pintar sekali. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa sih itu benda cair. Nah, di sini tuh benda cair adalah benda yang berbentuk cair dan mempunyai sifat mengalir atau basah, dan kemudian bentuknya
tidak tetap. Dia bentuknya akan menyesuaikan pada wadahnya seperti Bapak tadi ya. Tadi Oh, kan iya, Pak. Bapak taruh sini bentuknya seperti gelas, ya kan? Iya, Pak. Kemudian Bapak tumpahkan ke sini. Nah, bentuknya pun akan berubah menjadi sesuai dengan wadahnya. Oh ya Pak. Baik. Masuk sampai sini? Maksud Pak. Baik. Nah, baik, di sini Bapak minta kepada kalian untuk mencontohkan dan menjelaskan dari masing-masing dari ketiga benda yang Bapak bagian tadi ya. Ya Pak. Baik, ayo Bapak minta siswa untuk menjelaskannya. Dari yang pertama. Saya akan mencontohkan benda cair. Ya. Benda cair ini bersifat basah dan mengalir dan akan mengikuti wadahnya. Ya. Saya contohkan ya Pak. Ya. Saya tuang ke mangkok. Ya. Bayangkan aja ini mangkok ya Pak. Ya. Dia akan mengikuti wadahnya. Baik, jadi dia tidak tetap ya? Ya, tidak tetap Pak, Ya, baik. berubah-ubah. Pintar sekali. Nah, ayo selanjutnya. Ya, ini saya akan mencontohkan yang benda gas ya Pak. Ya. Saya akan mencontohkan ini sifatnya berubah-ubah dan mengisi ruang. Ya. Tergantung keadaan juga Pak. Ya, keadaannya. Saya contohkan Pak ya. Ya. Nah, seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Tono. Ya Pak. Selain benda gas pilok ini, Ya. apakah Tono tahu selain benda gas yang dipegang tadi, apakah ada yang lain yang Tono tahu? Ada Pak. Apa? Balon Pak. Oh ya. Setelah diisi gas, balon. dia akan bisa terbang Pak. Ya. Dia mengikuti ruang dan keadaannya Pak. Ya, pintar. Berarti kan soalnya jadi benda gas itu akan mengikuti ruangan ya. Iya, Pak. Seperti balon yang berbentuk I love you, terus berbentuk Hello Kitty. Jadi dia Ya. diisi gas, dia akan mengikuti ruangannya. Ruang. Baik. Baik. Selanjutnya ayo. Nah, ayo. Baik, yang terakhir ayo. Yang terakhir ini benda padat ya Pak. Benda padat ya. Ini contohnya asbak. Iya. Dia mempunyai struktur yang kaku, kuat dan erat. Iya. Dan volumenya itu tidak gampang berubah-ubah Pak. Nah, Keras dia Pak. dia tetap ya. Iya Pak. Nah, baik, terima kasih. Nah, Bapak di sini akan menyimpulkan dari apa yang kita belajar tadi, yaitu dari benda. Nah, benda merupakan suatu yang ada di sumber daya alam, dia yang mempunyai bentuk khusus. Kemudian bentuk khususnya itu menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kemudian benda 3 wujud itu yang disebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, masing-masing dari ketiga wujud tersebut dia memiliki sifat yang berbeda. Dari benda cair dan dari benda padat dan dari benda gas itu berbeda. Itu ya Nak ya? Ya Pak. Baik. Ayo, setelah Bapak menyimpulkan, nah di sini Bapak akan bertanya kepada kalian, sejauh ini apakah ada yang kurang jelas, ataukah ada yang ingin bertanya, atau bagaimana? Kepada anak-anak saya silakan. Ayo. Saya ingin bertanya Pak. Baik ya. Es itu termasuk ke dalam sifat apa ya Pak bendanya? Benda baik. Nah, sini Bapak menjelaskan tentang es ya. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, es itu tergolong benda padat. Nah, setelah es itu dikeluarkan dari freezer, dia akan berubah sifat menjadi cair. Jadi intinya perubahan sifatnya dari padat menjadi cair. Maksud? Pak, masuk Pak. Baik. Nah, baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Pak. Ya, saudara Anggi, saya persilakan. Ya Pak. Ya. Contoh dari sifat benda padat dan benda gasnya itu Baik, seperti ya. apa? Oh iya, contoh dari benda padat dan benda gas ya. Tadi belajarkan udah dicontohkan sama Tono ya. Ya Pak. Ya, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang benda padat menjadi cair. Iya benar. Nah, di sini yang Bapak akan menjelaskan pertanyaan dari saudara Anggi. Tadi kan Tono sudah bertanya tentang benda cair, dan Bapak menjelaskan tentang contohnya itu. Tono bertanya,
es batu itu termasuk benda apa, dan Bapak menjawab benda cair dan bisa benda cair dan bisa benda gas, dan padat. Nah, kemudian di sini saudara baru bertanya tentang benda padat menjadi cair. Nah, contohnya itu kita sering menjumpai ya, anak-anak. Kita ambil contoh, tahu coklat semua? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Nah, kita tahu coklat. Coklat itu merupakan benda Benda padat. padat. Nah, dia akan lama-lama dibiarkan terkena udara, terkena panas, dia akan Meleleh. meleleh dan meleleh itu akan mencair. Nah, itu merupakan benda padat menjadi benda Cair. Baik, dalam gimana? Ya Pak, jelas Pak. Nah, kemudian perubahan sifat dari benda padatnya, benda padat menjadi gas ya. Nah, perubahan wujud dari benda padat menjadi gas, kita ambil contohnya. Kalian tahu kapur barus di rumah Anda? Tahu Pak. Nah, kapur barus itu merupakan benda padat. Nah, dia dibiarkan lama-kelamaan dia akan habis. Nah, itu merupakan benda padat menjadi benda gas. Nah, kemudian Wah, ya Pak, maksud Pak. kemudian lilin. Lilin itu benda padat. Nah, apabila dia dibakar, dia akan meleleh dan dia akan lama-lama akan habis. Yaitu merupakan proses menyublim. Itu perubahan wujudnya dari padat menjadi gas. Berarti kalau nggak dibakar nggak bisa ya Pak? Ya nggak bisa. Kalau dibakar itu masih padat. Masih padat ya Pak? Kalau dibakar itu dia mengalami proses penyubliman, yaitu mengalami menyublim. Jadi padat menjadi gas, itu namanya menyublim. Iya Pak, paham Pak. Paham, Barang? Paham Pak. Baik, pintar sekali. Nah, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada Pak, udah jelas. Pak, cukup. Sudah jelas semua ini? Jelas Pak. Baik, kalau sudah jelas semua, berhubung waktunya juga sudah mau habis, jadi kita cukupkan sampai di sini materi kita ya. Iya Pak. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya di minggu depan. Nah, di sini doakanlah setelah memimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.